Saya setuju sekali dengan apa yang dinasihatkan baik oleh calon wali murid ataupun ketua majelis guru tadi, tahu diri dan menjadi dirinya sendiri. Oleh Suara Merdeka beberapa waktu yang lalu dan Surabaya Post saya ditanya, kalau Pondok Krapyak itu mencetak kader NU, kemudian Pondok Muhammadiyah itu mencetak kader Muhammadiyah, itu Pak Bilan mencetak apa? Saya katakan, insya Allah saya berusaha untuk mendidik anak menjadi dirinya sendiri. Sebab kalau dicetak menjadi seperti yang saya kehendaki, jangan-jangan tidak cocok dengan wali murid. Jadi yang di rumah NU jadilah NU, tapi yang lebih baik lagi. Begitu juga yang lain. Sebab kalau masalah perbedaan faham, jangankan antara Muhammadiyah dan Persis atau NU dan Muhammadiyah, sesama Muhammadiyah pun ada salah paham dan perbedaan. Sesama NU pun, nah ini mengapa? Kiai Musta'in Romli, Allah yarham almarhum, dengan Tebu Ireng itu NU semuanya itu, tetapi selalu tidak bisa menjadi satu karena NU-nya Rejoso Petirungan itu NU Thariqah, sedangkan NU-nya Tebu Ireng itu NU-nya hadis Bukhari dan Muslim. Maka orang Tebu Ireng tidak pernah mengakui bahwa pembaruan Islam di Indonesia itu oleh Muhammadiyah. Pembaru Islam di Indonesia oleh Tebu Ireng dianggap Tebu Ireng di dalam menghadapi Thariqahnya Kiai Romli almarhum, bukan Kiai Musta'in tapi Kiai Romli. Jadi kalau masalahnya itu kita tidak perlu hanya karena itu kemudian menjadi tidak bertemu. Bagi yang akan menjadi mahasiswa, jangan ngaksi dahulu, baru batin menjadi mahasiswa sudah berlagak seperti mahasiswa. Yang akan keluar negeri ini juga jangan mabuk, masih di Indonesia sudah merasa di Arab, makanya kurma itu celaka. Maka menjadi diri sendiri termasuk di dalamnya adalah sikap mental yang benar. Kalau yang akan terjun ke dalam masyarakat, ini ada beberapa orang katanya mau mengajar di suatu tempat, maka perlihatkan jasamu, amalmu, perbuatanmu, jangan ngowahi yang ada di tempat itu, kecuali kalau sudah diminta pendapat, itu baru usul. Ini ada beberapa pesantren yang mengirim ke Jember, ada yang ke Gorontalo, ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera Utara. Datang-datang sudah koreksi semua yang ada di pondok, ya diusir. Nah, ternyata dari Babelan datang mengajar, ya diam terus, mengajar terus. Baru kalau ditanya usul, hanya menyampaikan semacam usulan. Itu pun kalau diterima, kalau tidak kami akan tetap berbuat. Itulah anak Babelan dan saya setuju sikap itu. Sebab kalau ingin membuat yang modelmu, ya dirikanlah pondok sendiri. Sebab nanti kalau datang ke pondok, pondoknya tuh sebetulnya terlalu modern atau terlalu kolot kemudian kau robah, kamu belum paham. Bah, berani mendirikan pondok itu sudah satu hal yang besar, kamu belum tentu berani. Seperti halnya kita sering koreksi Pak Camat, Pak Lurah, atau Pak Bupati. Padahal kita jadi cari saja belum tentu bisa itu. Apalagi jadi kiai. Maka jangan sekali-kali koreksi di suatu tempat baru nanti terhadap kiainya, itu tidak sopan dan tidak benar. Kalau kamu bekerja dengan baik, insya Allah nanti akan diminta pendapat. Lah baru diminta pendapat itu sampaikan semacam usul, bukan protes. Wong ibadah kok diprotes, ya salah. Sebab semua kiai membuat pondok itu dalam rangka beribadah, bukan yang lain-lain. Kalau kamu belum paham, itu artinya memang belum sampai ilmunya, kan gitu saja gampang. Kalau sudah merasa ilmu, jangan ikut, dirikan sendiri, itu yang benar. Selama masih ikut, artinya kamu belum mudeng, kan gitu. Nasihat ini kadang-kadang pahit disangka saya mengekang. Dulu ketika ada IPM, disangka saya melarang-larang, begini tidak boleh, akan ada survei di kuburan Gunung Pring. Ya salah. Coba Babelan survei di kuburan Gunung Pring, bahaya apa tidak itu? Ya, untuk waktu itu tidak apa-apa, tapi pihak ketiga nanti kan mengadu. Itu kan ketololan yang luar biasa. Tentu saya tidak akan setuju. Masih banyak pekerjaan yang tidak mengundang
masalah kok milih yang rawan, itu ya tolol menurut saya. Tapi saya banyak sekali tamu minta supaya kolam itu dibongkar. Saya tidak pernah akan membongkar kecuali yang membuat itu sendiri yang membongkar atau seizin yang membuat. Toh kalau hanya mencari pekerjaan masih banyak sekali yang bisa saya kerjakan. Orang baru datang sudah merubah tarweh, tolol. Itu ada peristiwa, saya diminta menjadi imam tarweh di Kapolda Jawa Tengah yang diundang para suriah NU per karesidenan, jadi 5 suriah, imamnya saya usul pada Pak Kapolda, tapi sekaligus saya menjadi penceramah, kata saya. Sebab kalau tidak ini berbahaya, kata saya. Lu kok berbahaya? Lah ya minimal untuk saya, kata saya. Betul, selesai tarawih karena pesanan yang minta itu 443, Kiai Sahal Suriah PBN itu sudah angkat tangan. Kiai Hamam, tarawih kok 443 itu ajaran siapa? Saya jawab ajaran Kapolda, kata saya. Lu tarawih kok ajaran Kapolda? Lah yang diminta tarawih di sini, tuan rumah mintanya segitu ya saya turuti. Kalau Kiai kurang tambahlah nanti. Jangan ngejar dulu, kata saya. Nah, ya. Sebab Kapolda itu jam 8 sudah harus ke kantor. Kalau 20 dengkul ini kesel, kata saya. Lumayanlah mau 443. Maka ketika saya ditanya, kalau begitu Kapolda dengar, loh sungguhnya dia yang benar itu tarawih itu 8 atau 20? Yang benar yang tarawih, yang salah yang tidak tarawih. Samanya ketika Bapak Bupati itu baru jadi Bupati Magelang, ada ulama dari daerahnya satu kabupaten ke sini, MUI datang ke sini membawa usulan, dan wakil dari ulama setempat menanyakan pada saya tuh kata itu sesungguhnya halal atau haram, dan ini nanti akan menjadi fatwa ulama setempat, katanya. Ya saya tanya, di sana ada gurami enggak Pak? Ada. Lele ada, tawes banyak. Habiskan dulu lele gurame tawes, setelah habis baru kata. Kan tidak mungkin habis. Kok bikin masalah lah. Orang-orang seperti itu tuh watak, bukan karena ilmunya itu. Selalu yang dipersoalkan itu hal-hal yang gawat gitu. Jilbab, siapa tidak memakai jilbab? Lawang zakat saja tidak, yang direbuk itu jilbab. Syahadat saja belum benar, makanya ada jilbab politik gitu ya. Ya kan? Yang pakai jilbab kadang-kadang belum tentu Islamnya benar itu, tapi karena politik menjadi jilbab politik. Saya setuju sekali memakai jilbab, tapi yang hasil daripada imannya sendiri. Jadi disuruh atau tidak dia memakai itu yang bagus. Tapi kalau memakai jilbab hanya baru akan demonstrasi, tentu saya tidak setuju. Kalau tidak demonstrasi di disko dia pakai you can see. Nah, tapi kalau akan demonstrasi pakai jilbab, ini kan malah merusak image umat Islam. Kemudian kalau menjadi mahasiswa, jangan hanya ingin disebut mahasiswa. Ribut akan menjadi mahasiswa hanya supaya menjadi mahasiswa. Silakan menjadi mahasiswa, tetapi betul-betul karena tolabul ilmi. Kemampuan otak ada, kemampuan biaya ada, umur cukup, silahkan. Tapi kalau memang sudah lebih pantas menjadi maha ibu, silahkan menjadi maha ibu. Iya. Untuk apa menjadi mahasiswa kalau calon suaminya sudah jelas? Ya toh, katanya kalau ada wanita sudah umur, kemudian yang meminang sudah kafaah, lidiniha, likasbiha, linasibiha, wali jamaliha cukup, harus dilepasin. Kalau tidak, timbul fitnah. Saya setuju dengan Bapak itu tadi. Hanya sayang, anak saya 2 belum terlalu dewasa, Pak, ya. Kalau sudah, entahlah yang terjadi, itu terserah Tuhan gitu ya. Dan bagi umat Islam, sebenarnya masalah seperti itu masalah biasa. Para kiai dahulu masalah itu bukan masalah tabu. Bahkan teman saya Fuad Amin dari Cirebon itu ketika datang ke sini bilang, Kiai sudah menikahkan santri berapa? Belum, kata. Loh gimana? Saya sudah menikahkan 97 katanya. Jadi kalau ada santri sudah dewasa, putra dan putri, orang tuanya ditanya apa boleh nikahkan, baru nanti ke KUA. Tapi saya ingatkan, kalau tidak ke KUA nanti repot, kata saya. Oh iya, nanti ke KUA. Yang ada
Yang sudah sampai 5 dan 6 tahun itu tidak usah minta dihargai, tetapi harus selalu menghargai diri sendiri. Jangan marah kalau sampai rumah nanti tidak dijadikan imam masjid, jangan marah. Tetapi jangan menolak kalau diminta, betapapun dilanggar. Umat Islam menjadi banyak seperti sekarang ini hasil para kiai-kiai yang dilanggar-langgar kecil, yang mulang ngaji juz 30, ya mungkin ada kitab majmu', paling gede kitab jurumiyah untuk alatnya, kemudian kitab fikihnya Durarul Bahiyah, itu yang banyak. Yang sampai pada Sahih Bukhari itu tebireng itu hanya itu. Maka jangan malu-malu menjadi guru dilanggar, dan jangan segan-segan menjadi pendidik di desanya sendiri. Kemudian yang sampai akhir ini tentu manusia pilihan. Coba kamu hitung berapa kawanmu di kelas 1 dahulu. Apapun alasannya, yang tidak sampai akhir itu namanya gagal. Apapun alasannya, Saddam Hussein itu kalah, yang menang tentara sekutu. Dia mau pokok dikeroyok 28, keroyok atau tidak, nyatanya kalah. Padahal berhasil itu memang beda dengan gagal. Kamu yang ada sekarang ini berhasil, apapun wujudnya. Maka kamu adalah orang-orang yang berharga, tetapi jangan minta dihargai. Kemudian kalau timbul pertanyaan, bagaimana cara menghargai diri sendiri? Cara menghargai diri sendiri adalah meletakkan diri pada tempat yang terhormat. Kalau ada kumpulan di desa terhormat, ikuti kumpulan itu. Tapi kalau satu perkumpulan itu kurang terhormat, tidak usah diikuti, sebab nanti akan membawa dirinya kurang dihargai. Betapapun kita tetap tidak minta dihargai. Jangan kumpul dengan orang-orang yang dianggap tidak terhormat. Itu tidak berarti kita membeda-bedakan manusia, tetapi menjaga diri. Jangan lewat jalan yang biasa dilalui pencuri, nanti juga pencuri. Jangan mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak baik di mata masyarakat itu. Angkuh salah satu sifat yang tidak bagus. Sombong, itu juga tidak bagus. Hendaknya rendah hati. Betapapun kita tetap menghargai diri sendiri. Pandai-pandai mengambil sikap kalau bertemu dengan segala macam manusia. Dan sekali lagi, hati-hati bersikap pada kiai sepuh di desamu. Sebab ridho dan doa orang tua kadang-kadang selalu mempengaruhi kehidupan dan keberhasilan kita. Tapi juga jangan malu mengerjakan sesuatu yang mestinya tidak usah malu. Kalau sampai rumah kemudian di desanya itu ada tahlilan, diminta menjadi ru'us tahlil, belajar tahlilan kalau memang belum bisa, tidak salah. Ya. Bagi yang tidak setuju tahlil, ya tidak usah, tentu saja kan begitu. Saya hanya menyampaikan hal yang benar. Tapi tahlil itu sendiri sesungguhnya adalah sesuatu kalimat yang mesti kita ucapkan, yaitu la ilaha. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah bibit yang harus ditanam, bukan dimakan habis. Untuk menanam itu caranya adalah membeli buku. Tahu, di Jogja itu ada 2 kiai yang sangat terkenal, yang di Jogja Selatan, Kiai Matori. Kiai Matori sangat terkenal. Kalau beliau akan bicara itu mencari buku kecil-kecil di tepi jalan itu, dibaca. Dan buku-buku kecil itu mengandung beberapa ajaran yang sesuai dengan masyarakat umum. Kalau kamu mau ceramah di desa kok membaca ensiklopedia, tidak akan mudeng masyarakat. Ensiklopedia Britannica diceramahkan, this is the encyclopedia of Britannica, disangka gendeng malah. Tentu ceramah di desa ya tentang keadaan desa itu, maka harus iqra, membaca, mempelajari, kemudian menganalisa, baru melangkah. Nantinya setelah melangkah ada evaluasi. Kemudian cintailah ilmu, ini penting. Orang yang sudah mencintai ilmu apapun itu akan beruntung, dan kalau sudah mempunyai ilmu kemudian merasa untung, itu sudah benar. Jangan seperti orang-orang yang
Ya itu di IPM dulu tuh ada itu. Wah, salahnya kita itu jadi menjadi banyak masalah karena punya ilmu katanya. Yang paling enak mungkin tidak tahu apa-apa katanya itu. Ya mungkin juga, tapi bagaimana kalau kita tidak tahu apa-apa? Ya repot juga. Sebab kalau tidak tahu apa-apa, ya memang tidak tahu apa-apa, itu tidak tahu akhirnya bagaimana ya. Tapi mencintai ilmu itu sangat penting. Karena khairud dunya wal akhirati ma'al ilm. Di atas ilmu adalah sikap. Kalau bertambah ilmu merasa nikmat, itu betul. Tetapi kalau bertambah ilmu kemudian tidak merasa nikmat, itu salah. Menjadi mahasiswa senang karena menjadi mahasiswa itu salah. Tapi kalau senang karena bertambah ilmu, itu betul. Bagi yang tidak mungkin karena beberapa hal, mungkin karena umur, mungkin karena biaya, mungkin karena kesehatan, maka membeli buku, banyak membaca. Seperti di Jepang, saya lewat Jepang, di kereta api itu tidak ada orang yang tidak membaca di Jepang itu. Semua itu membaca. Tidak seperti di Indonesia itu kalau kereta api berhenti itu melihat sampai stasiun mana gitu. Di Jepang enggak. Sebab sudah pasti di Tokyo jam 12 itu terlambat 1 menit sudah menggerutu semua orang. Jadi mereka itu membaca melihat jam, membaca melihat jam. Kurang 2 menit sampai stasiun yang dituju, dia siap-siap. Begitu berhenti turun pasti pas. Dan di mobil, di bis kota, kereta bawah tanah, seluruh manusia itu membaca. Lain kita itu di masjid yang ngobrol, di sawah mesti yang mencangkul juga ngobrol gitu. Baru kerja saja ngobrol. Kantor PBNU itu PP Muhammadiyah itu kalau kita datang baru ngobrol biasanya itu. Kalau tidak ngobrol yang membaca surat kabar. Jadi budaya membaca kita sangat kurang. Maka saya anjurkan para santri calon alumni ini banyak-banyak membaca, beli buku apa saja asal yang baik. Tentu yang baik sudah tahu, sekarang sudah kami anggap mulai dewasa, bisa memilih buku yang mana yang perlu dibeli dan mana yang tidak perlu dibeli. Belajar di muka murid penting sekali. Itulah sebabnya maka anak kelas 6 kami tuntut untuk berdiri sendiri, mencoba belajar di muka murid. Kalau belajar di muka guru itu kalau tidak tahu bertanya, tapi di muka murid kalau murid tidak tahu dialah yang akan ditanya, maka dia akan lebih banyak membaca dan lebih banyak persiapan. Belajar di muka murid itu adalah belajar yang paling menguntungkan, dan dia akan hidup tidak seperti batu. Batu itu hanya bergerak kalau digerakkan. Nah, saya tidak ingin para santri begitu. Kemarin ada tamu mengusulkan supaya anak itu dibuat siap pakai. Langsung saya jawab, saya tidak setuju. Kata-kata pakai itu kan menjadikan orang objek. Saya ingin para santri itu siap mandiri, bukan siap dipakai dijadikan TKW. Itu kan nggak benar. Dipakai dijadikan buruh, itu kan nggak benar. Saya setuju kalau santri itu menemukan diri sendiri. Ini memang berat. 5 tahun pertama itu kadang-kadang para santri itu masih mencari bentuk gitu ya. Tapi setelah 5 tahun di masyarakat, insya Allah nanti akan tahu dirinya sendiri. Maka tanda hidup adalah bisa bergerak, bisa memilih satu pilihan. Termasuk satu hal yang paling susah adalah memilih pilihan apa yang harus ditentukan dalam hidup ini. Tapi itu harus. Batu hanya bergerak kalau digerakkan. Tapi saya tidak ingin para santri itu hanya mau berbuat kalau disuruh berbuat. Harus ada kreativitas. Kreativitas harus tumbuh, kreasi hidup, dan bisa bergerak, bahkan menggerakkan lingkungannya. Lil imani atharun wa atharul imani al amalus sholihat. Iman mempunyai bekas, dan bekas dari iman di lingkungannya pasti ada amal soleh. Kalau orang mengaku beriman kemudian di lingkungannya tidak ada amal soleh, itu tandanya pura-pura. Kemudian kalau ditanya bagaimana sesungguhnya kita itu, ya bentukmu itulah yang akan menentukan harga dirimu. Sikap, tingkah laku seperti tadi disebutkan oleh wakil pelajar, tingkah laku, tindak tanduk, sulah bau menambung. Maka pertama sikap, seperti dianjurkan oleh Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak.
Budi pekertimu itulah. Orang heran ketika ada perpisahan akhir tahun, kenapa masalah jabat tangan saya ajarkan. Masih ada orang itu jabat tangan salah. Sampai saya juga malu kalau anak sudah kelas 6 kok jabat tangan salah. Ada yang terlalu merendah, tapi ada yang sombong. Wah, jabat tangan dengan kiai kok begini gini. Enggak benar jelas. Bagi masyarakat pesantren orang jabat tangan dengan seorang sepuh tidak usah kiai kok begini, mesti enggak benar. Tapi kalau nyembah ya salah. Jadi yang penting adalah sopan. Maka bentukmu, tingkah lakumu adalah nilaimu yang akan diberikan oleh masyarakat. Walaupun nilaimu di kelas kurang baik, tetapi kalau akhlakmu baik, masyarakat akan menghargaimu. Maka yang meningkatkan dan bisa meningkatkan harga dirimu adalah keadaanmu itu sendiri, bukan orang lain. Kalau dulu anak seorang kepala desa itu tidak ada yang berani mengganggu, anak seorang amtenar, kiai itu tidak akan diganggu, karena sekarang sudah al-adlu wal masyawah, keadilan dan persamaan, maka tingkah lakumu itu sendiri yang akan membuat harga dirimu seperti apa. Semua yang kami berikan ini adalah bekal untuk mengulang kembali dari kelas 1 dahulu, dari mansaro ala darbi wasolah, dari jarib wala takun arifan, untuk coba kita buka kembali supaya orang tidak hanya melihat nama tapi bisa melihat kamu seperti apa. Dan ingat bahwa wujudmu itulah yang akan menentukan nilaimu dalam masyarakat. Maka jangan sekali-kali di dalam masyarakat menjadi ekstremis, itu tidak bagus. Di Indonesia tidak ada kelompok ekstrim yang berhasil sampai hari ini, baik itu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Yang menengah, umatan wasata, itulah yang berhasil. Lihat saja NU dengan segala keadaannya hidup terus, tetapi Masyumi yang dianggap hebat dan radikal ternyata berhenti di tengah jalan. Maka dalam sikap hidup kita, bukan karena saya tidak senang atau senang NU atau Masyumi, tapi bukti membuktikan bahwa semua yang ekstrim, apalagi sempalan, tidak pernah bisa berhasil. Orang kelompok sempalan itu kalau sudah akan berhasil, sempal lagi. Kelompok ini menjadi besar, sempal lagi, ya tidak pernah berhasil. Ini secara ilmu. Tetapi bahwa kemudian setelah kami sampaikan seperti ini masih ada yang milih seperti itu bukan anjuran saya, dan tentu sudah bisa menimbang segala resiko yang bisa dialami. Dalam beramal tidak boleh pilih-pilih. Menjadi guru di desa malu, menjadi ceramah kalau tidak di hadapan kawan sebaya malu, tidak benar. Dan jangan menutup kemungkinan-kemungkinan yang bisa kau capai lewat hal-hal yang baik, seperti pengajian di desa, pimpinan tadarus dalam bulan puasa, itu penting. Kalau kamu akan beruntung, pahamilah masyarakatmu, kemudian untuk memahami dirimu sendiri. Maka yang terakhir, sekali lagi, jangan menjadi diri orang lain, tetapi berusahalah menjadi dirimu sendiri. Dan untuk itu disimbolkan sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Belajar di mana-mana sama saja. Yang di sini maju, di tempat lain pun akan maju. Yang di sini mundur, di tempat lain pun akan mundur. Maka dari itu, kepada segenap anakku yang akan melanjutkan, silakan melanjutkan. Hitung semua persiapanmu. Kemudian yang akan terjun ke dalam masyarakat, siapkan dirimu untuk terjun ke dalam masyarakat. Tapi ingat, masyarakat adalah guru yang paling bijaksana, guru yang paling pintar, dan kalau menghukum kadang-kadang tidak bisa diperkirakan. Maka hati-hatilah, betapapun tidak perlu takut, asal kamu yakin bahwa yang kamu kerjakan adalah hal yang benar dan baik. Untuk itu, maka terakhir mari sama-sama mohon pada Allah dengan sama-sama membaca istighfar dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tusrif alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi kami mohon maaf pada para calon wali alumni karena tadi belum bisa bersilaturahmi. Saya tidak tahu kenapa malam ini tahu-tahu kesehatan menurun tadi, maka bersembunyi. Tapi alhamdulillah setelah berbicara sudah sehat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.